Kalau ada ahli waris non muslim kok tidak diberi bagian waris, ya gugat aja ke pengadilan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast Our Concern bersama M. Farid Cahyono, seorang jurnalis. Saudara-saudara dan sahabat semua, ada satu tema yang akan selalu hadir, tidak terlalu sering, yaitu tentang temuan-temuan hebat, menurut kami tim redaksi menilai begitu, dari orang-orang Indonesia menyangkut sesuatu, bisa itu datang dari kalangan pakar kampus maupun luar kampus, bisa kalangan pengusaha, bisa kalangan masyarakat pada umumnya. Dua minggu yang lalu sudah saya hadirkan misalnya Mas Yanwardi, dosen dari Fakultas Fisipol UNY, tentang bagaimana cara mengelola tambang itu seharusnya. Nah, kali ini saya akan hadirkan Pak Kiai Haji Sidik Tono, Dr. Sidik Tono ya, tapi beliau lebih nyaman dipanggil Pak Sidik ya, guru ngaji kami. Nah, juga sahabat sekitar 30-an tahun gitu. Nah, Pak Sidik itu berapa tahun yang lalu menyelesaikan satu disertasi yang penting dalam hal hukum waris Indonesia. Judulnya Wasiat Wajibah sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia. Buku ini layak untuk diinternasionalkan karena memuat ajaran yang praktis ya, bahwa orang hukum waris di Indonesia itu memperhatikan benar atas perintah negara hak ahli waris non muslim maupun yang tidak terkait hubungan darah, misalnya anak angkat. Nah, bagaimana ahli waris itu nanti, cerita tentang ini nanti kita ikuti. Tapi saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada Lasismu Jawa Tengah, Mas Sofa dan kawan-kawan, dan juga HIK Parahyangan BPR ya, Mas Marta Dinata dan kawan-kawan yang sudah memberi sumbangan untuk jadi buku dummy ini ya, proses editing yang lama sehingga layout cover gitu ya. Nah, sehingga selesai. Nah, ini sekaligus juga laporan untuk antum Anda berdua, dan silahkan untuk yang ingin berkomitmen untuk ada publikasi, menseminarkan ini, membahasa Inggriskan sehingga bisa dikonsumsi oleh kalangan masyarakat luar, silahkan nanti menghubungi kami. Bisa juga dana dititipkan ke Lasismu Muhammadiyah maupun BPRS Parahyangan ya, BPRS Parahyangan di Bandung ya. Kemudian disampaikan ke kami ya. Terima kasih atas atensinya. Sampai kita akan menikmati diskusi dengan Pak Dr. Sidik Tono. Sidik Tono, Haji Sidik Tono ya. Beliau ini menyelesaikan disertasi yang sangat menarik, Wasiat Wajibah sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia. Bagaimana hukum waris di Indonesia itu diterapkan ya. Kita akan membahasnya, apa itu hukum waris dan apa yang membedakan dan apa yang menunjukkan itu sebagai satu bagian tradisi yang hidup dari hukum Islam, yang bisa diterapkan, yang menunjukkan bahwa pertama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, di mana hukumnya itu tidak hanya adil diterapkan, bisa diterapkan untuk orang-orang yang beragama Islam saja, tapi juga untuk adil juga bagi orang yang non muslim maupun ahli waris yang lain gitu. Nah, bagaimana ceritanya begini kan, menarik kan? Dr. Sidik Tono ini, beliau ini dosen dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, program studi Hukum Keluarga. Program studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Pak Sidik dulu ngajinya gimana, terus kuliahnya gimana begitu Pak? Ya, kalau pengalaman lama dari saya itu adalah sejak kecil itu memang pendidikannya kebetulan agama terus Mas. Dulu waktu kecil saya itu di sekolah rakyat Islam, itu sebagai cikal bakal
Madrasah Ibtidaiyah. Tahun berapa itu Pak? Itu adalah sekitar tahun 60-an 4 itu 63 saya masuk. Nah, itu masuk di sekolah rakyat Islam. Kemudian 1 tahun berikutnya itu berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah atau Mamba Ulum. Itu waktu itu. Nah, kemudian itu dulu programnya itu tidak 6 tahun Pak, 7 tahun. 7 tahun. Iya. SD itu 7 tahun. SD 7 tahun zaman saya, sehingga mengalami sekolah itu waktunya agak panjang itu karena SD-nya aja sudah 7 tahun. Tetapi pendidikan masa itu sangat luar biasa. Kalau saya di tempat madrasah saya itu, keluar dari madrasah itu membaca kitab kuning sederhana itu sudah bisa Pak. Itu karena kurikulumnya masih gunakan kurikulum pondok itu. Sekolahnya negeri, nah itu sekolah rakyat Islam negeri pada waktu itu, kemudian menjadi Madrasah Ibtidaiyah negeri. Nah itu kurikulumnya menggunakan kurikulum pondok. Jadi yang dikaji itu kitab-kitab kuning, kitab kuning-kuning yang masih sederhana, Jurumiyah, Amriti, ya gitu, itu yang dikaji. Kemudian diselipi dengan pendidikan umum, itu aljabar, itu dulu kan, yang kemudian sekarang jadi matematika. Nah itu ini sesudah itu kemudian di pendidikan guru agama. Nah itu pendidikan guru agama PGA. Ya, PGAP, guru agama pertama, kemudian dilanjutkan pendidikan guru agama atas PGAA 6 tahun kali itu Pak. 6 tahun dan di Klaten, sekolahnya di Klaten. Otomatis ya kos di Klaten pada waktu itu ya. Kalau zaman dulu ya mondok biasa gitu, pemasak sendiri. Nah lulus dari PGA barulah kemudian ke Jogja. Ke Jogja langsung, saya itu dulu tidak tahu, saya tidak memilih IAIN itu ngapain, saya juga tidak tahu itu. Dulu datang ke Jogja langsung milih UII. Yang UII namanya waktu itu adalah Fakultas Syariah. Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia. Nah, statusnya itu disamakan hanya sampai sarjana muda. Jadi sarjana muda itu statusnya disamakan. Untuk sarjana statusnya itu terdaftar. Jadi saya lulus sebagai mahasiswa dengan status masih terdaftar. Nah itu sebelum menjadi S1. Maka gelar pertama yang diperoleh itu adalah BA atau sarjana muda 3 tahun, Bachelor of Arts, kemudian melanjutkan doktoral 2 tahun, baru mendapat gelar Dr. Andes. Nah itu adalah pendidikan saya. Waktu itu yang dibahas apa Pak? Apa sudah soal waris juga? Sudah, soal waris itu sejak dari SD, yaitu madrasah itu sudah Pak. Sudah dalam sudah sekian. Kitab kuning itu sudah ngaji waris, walaupun dulu tidak paham. Pokoknya ngaji ya ngaji gitu asal lulus. Itu di madrasah itu belum tahu, tapi kitab itu sudah At-Turos, Al-Miros fil Islam itu sudah pernah kita baca di SD, di madrasah gitu. Tapi ya tidak ngerti, saya sama sekali belum tahu. Apalagi mempraktekkan itu. Nah, kemudian di PGA juga ada mata kuliah waris, fikih munakahat, fikih waris. Itu ada sampai 6 tahun. Kemudian baru saya bisa sedikit paham, karena waris itu lebih dekat dengan matematika atau hitung-hitungan. Nah, kemudian mulai paham itu sedikit, walaupun belum penuh pahamnya waktu di PGA. Kemudian diperdalam lagi, masih ada mata kuliah waris lagi di perguruan tinggi. Nah, disitulah saya mulai mendalaminya. Kebetulan aja pada waktu kuliah waris di perguruan tinggi dulu, saya itu murid dari Profesor Fathur Rahman.
salah satu rektor UI itu ya? Bukan rektor UI Pak, dosen IAIN. Iya, dosen IAIN. Profesor Fatur Rahman. Yang Profesor Fatur Rahman yang masih bukan pendiri UI ya? Bukan pendiri UI. Nah itu. Nah jadi beliau lah, saya lebih paham lagi, apalagi ketika saya lulus sarjana muda, kemudian saya diminta jadikan asisten dia untuk membantu dia. Kalau dia enggak bisa datang, saya yang suruh ngajar. Nah, gitu waktu itu. Saat saya belum dosen, hanya saya membantu beliau. Kalau dia enggak bisa, saya wakili. Tapi kalau dia ngajar, saya diminta datang. Gitu. Jadi ini itu riwayatnya. Baru setelah saya lulus sarjana, kemudian saya ikut kompetisi tes dosen di UI, kok saya katut. Tidaklah, itu mulai tahun 85 Pak. Itu saya jadi dosen UI itu mulai 85. Kemudian mata kuliah yang diberikan, karena SK saya itu SK-nya fikih. Dua mata kuliah yang diberikan pada saya pada waktu itu setelah saya dipercaya oleh dosen senior untuk mengajar itu adalah fikih jinayat, yaitu hukum pidana Islam, dan fikih waris. Dua itu. Terus saya kemudian S2 S3-nya Pak? S2 S3-nya sama. S2-nya saya menulis tesis, skripsi juga waris, mengenai waris. Skripsi saya waktu mendapatkan gelar Dr. Andes itu juga waris. Ya, kemudian ketika saya mendapatkan gelar master itu juga waris. Kemudian kita perdalam lagi sampai dengan disertasi itu. Maka disertasi itu lebih spesifik, tidak berbicara waris secara umum, tapi adalah berbicara waris secara khusus. Artinya sisi-sisi lain dari hukum waris. Nah itu sisi mungkin lain. Nah ini perlu penjelasan agak panjang itu, supaya saya ingin menjelaskan bahwa narasumber kita ini memang kompeten berbicara soal ini dengan disertasinya gitu. Boleh dijelaskan Pak perjalanan sejarah hukum waris atau hukum Islam di Indonesia ini apa? Karena kemudian kan kita ingin menjawab nih pertanyaan, apakah hukum Islam itu dalam hal ini dengan contoh waris itu bisa diterapkan untuk non muslim, kan begitu. Mungkin hukum Islam itu pada dasarnya adalah hukum yang bersifat rahmatan lil alamin. Artinya hukum yang dapat diterapkan baik itu orang Islam maupun non-Islam. Salah satu bukti secara adil. Salah satu bukti, coba kalau sekarang di Indonesia, sekarang kita lihat saja di Indonesia itu salah satu bukti perbankan syariah, hukum ekonomi syariah, itu bisa dinikmati orang Islam, juga bisa dinikmati oleh non-Muslim, siapapun. Dan itu adalah, bahkan ketika saya ngobrol dengan salah satu murid saya di S3 itu, kebetulan dia beragama non-Muslim, itu dia sangat mengagumi tentang hukum ekonomi syariah dibanding dengan hukum ekonomi konvensional. Itu tentang keadilannya. Nah itu sehingga semuanya sesuai contoh. Kemudian apalagi satu contoh hukum waris. Hukum waris Islam atau faraid atau fikih mawaris itu memang hukum waris untuk membagi harta bagi orang-orang yang beragama Islam. Namun di dalam hukum waris itu memberikan jalan keluar bagi orang yang beragama Islam, bisa diberi dengan cara wasiat. Jadi wasiat itu adalah sebagai jalan keluar, sehingga semuanya ada jalan pasti, dan itu sangat adil. Nah ini. Namun kalau wasiat itu, mengapa wasiat itu tidak ada ketentuan baku, hanya ada ketentuan pembatasan. Berapa wasiat yang harus diberikan, tidak ada ketentuan baku. Hanya tidak boleh wasiat itu melampaui dari 1/3. Apa yang membedakan ini dengan hukum barat, Pak? Nah,
Kalau di dalam hukum barat, dalam hukum perdata, yang sangat membedakan itu kalau di sana waris itu tidak membeda-bedakan antara semua ahli waris. Nah, semuanya dapatnya sama. Cuma yang menarik itu begini, dalam hukum barat itu sepanjang ada keturunan, maka semua yang lain, keluarga yang lain tidak akan memperoleh bagian. Jadi pokoknya ayah, ibu, ayah dari si mati atau ibu si mati, sepanjang si mati punya anak, maka dia tidak akan dapat, sehingga keturunan sebagai golongan pertama. Diceritakan sejarah hukum Islam di Nusantara ini seperti apa, Pak? Juga diterapkannya waktu itu bagaimana? Hukum Islam itu masuk di Indonesia itu bersama masuknya orang-orang Islam dari Timur Tengah, khususnya bangsa Gujarat ke Indonesia. Nah, itu adalah sehingga hukum Islam begitu masuk di Indonesia itu bersamaan, dan itu sangat-sangat familiar di Nusantara atau di Indonesia ini, sehingga ketika masuknya hukum Islam di Indonesia itu sedikit pun tanpa ada perlawanan. Karena apa? Begitu orang-orang pendakwah dari Timur Tengah masuk ke Indonesia, mendakwahkan kemudian diterima, otomatis orang-orang itu kemudian tunduk kepada hukum Islam. Nah, itu di situ. Jadi masuknya itu bersama. Mulai abad berapa? Kalau di dalam catatan sejarah itu ya ada yang mengatakan Islam masuk di Indonesia pertama itu adalah di Samudra Pasai. Nah, itu. Tetapi ada pendapat yang lain. Islam masuk di Indonesia itu pertama itu adalah di Ternate, melalui jalur Tiongkok, kemudian Filipina, langsung ke Ternate. Nah, ini adalah dari Gujarat, India sampai ke Aceh. Itu wallahu alam, itu biarlah menjadi perdebatan sejarah saja. Nah, tetapi yang jelas Islam masuk di Indonesia itu sekaligus masuk dengan hukumnya. Dan hukum Islam itu diterima dan diterapkan secara penuh di Nusantara itu pada masa-masa kerajaan Islam. Kemudian berlanjut pada masa VOC, itu masih. Kemudian berlanjut ketika Belanda mulai menerapkan koloninya mulai menjajah dengan undang-undang dasarnya yang disebut BR. Hukum Islam tetap ada. Hukum Islam tetap diterapkan penuh bagi orang yang beragama Islam. Maka teori yang ada pada masa kerajaan Islam sampai dengan masa awal penjajahan itu adalah teorinya adalah kemudian teori penerimaan hukum Islam, atau sering disebut teori kredo. Teori kredo itu teori yang menyatakan bahwa orang Islam, orang begitu mengucapkan kalimat syahadat dengan sendirinya otomatis tunduk kepada hukum Islam spontan. Nah, itu sampai dengan awal koloni Belanda itu masih utuh, sehingga pada masa VOC pun di dalam penerapan hukum Islam sehingga lahir satu kitab hukum yang disusun oleh ilmuwan Belanda. Yang itu dipakai di pengadilan-pengadilan di masa itu. Nah, itu yang disebut Compendium Freyer, yaitu Compendium Freyer. Karena yang mengumpulkan adalah Master Freyer, yaitu maka disebut Compendium Freyer. Nah, ini adalah kumpulan hukum Islam yang isinya Compendium itu isinya adalah hukum kewarisan Islam dan hukum perkawinan. Isinya adalah itu. Nah, tapi kalau bukti bahwa hukum Islam terapkan secara penuh itu adalah ketika pada masa di Aceh, pada masa Sultan Iskandar di Aceh, itu menerapkan hukum Islam secara penuh. Di Jawa? Nah, di Jawa itu di Banten, serta Ageng Kertayasa. Kemudian di Mataram, Jogja itu adalah
dulu ada Sultan Agung itu menerapkan secara penuh sehingga orang yang melakukan kejahatan pembunuhan pun oleh Sultan Agung waktu itu dikenakan hukum kisos. Nah, walaupun kemudian tidak diterapkan kisos mati, tapi adalah mengganti denda yang disebut diat, itu karena di dalam ketentuan Islam kan kisos itu tidak bisa diterapkan jika telah dimaafkan oleh warga oleh korban, itu keluarga korban. Sultan Agung sudah begitu ya? Sudah begitu, Sultan Agung itu sudah menerapkan. Nah, itu adalah pada awal-awal itu seperti itu. Namun setelah masa itu masuk hukum zakat juga ya? Waris juga ya? Waris juga, waris itu adalah diterapkan. Makanya di Jawa itu lahir istilah sepikul segendongan, itu sebenarnya pengaruh hukum waris Islam sangat kuat di situ pada waktu itu. Yang itu dulu adalah dipelopori hukum waris diterapkan itu oleh Sultan Agung pada waktu itu. Makanya laki-laki mendapat 2, perempuan mendapat 1, sehingga di istilah menjadi istilah sepikul segendongan. Alasannya kenapa berbeda, Pak? Nah, alasan bedanya Pak Ustaz. Ini saya potong sedikit ya, supaya ada ini. Kenapa sepikul segendongan kok tidak sama? Nah, karena apa? Pada hukum Islam itu mengapa sepikul? Karena laki-laki itu memikul kewajiban lebih dibanding dengan perempuan. Kewajiban lebih. Satu contoh, kalau laki-laki sudah menikah, mengapa dia mendapat 2? Dia akan menjadi penanggung jawab terhadap keluarganya. 1, keluarganya, anak istrinya. Yang kedua adalah keluarganya, adik-adiknya. Jika satu contoh konkret, umpamanya adiknya yang perempuan menikah, suaminya mati, maka anak dari adik ini bisa menjadi tanggung jawabnya saudara laki-laki. Nah, itulah sehingga rasio 2:1 itu adalah di situ. Lanjutkan lagi Pak, mohon maaf tadi terus masa Indonesia merdeka. Nah, sebelum masa merdeka, karena di Belanda ini nanti setelah kemudian ada perubahan pada masa awal itu, kemudian maka 2 teori yang ada, satu teori penerimaan hukum Islam, yang kedua teori resepsi in contextu. Kalau teori penerimaan hukum itu yang menulis itu adalah H.I.R. Gibb. Dia juga ilmuwan Belanda. Kemudian kalau teori resepsi in contextu itu adalah gagasan dari Van den Berg, juga ilmuwan Belanda, yang artinya bahwa hukum Islam berlaku bagi orang yang beragama Islam. Itu sehingga di situ ada dikotomi tentang hukum. Nah, hukum Belanda berlaku dengan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, dan orang-orang Indonesia yang tunduk kepada Belanda, konkordan, itu. Sedangkan orang-orang yang beragama Islam itu adalah berlaku hukum Islam. Sehingga hukum adat yang bertentangan hukum Islam harus dikesampingkan. Itu teorinya Van den Berg. Namun teori Van den Berg ini kemudian ditentang oleh sama-sama ilmuwan Belanda, yaitu yang namanya Seno Orgranye. Itu dia mengeluarkan teorinya resepsi. Artinya dia kemudian membuat dalam latar belakangnya Seno Orgranye ini karena apa? Seorang orientalis yang berusaha untuk mengerdilkan Islam, bahkan untuk menghilangkan hukum Islam sama sekali di Indonesia. Nah, itu maka dia kemudian mengeluarkan teori resepsi. Artinya apa? Hukum Islam baru berlaku kalau sudah diterima oleh hukum adat. Artinya sudah diresepsi ke dalam hukum adat. Jadi turunkan sehingga pada masa
Belanda pada masa Seno Orde ini, hukum waris itu kemudian dicabut dari kewenangan pengadilan. Nah itu ya, sehingga hukum waris itu tidak, yang ada dalam kewenangan pengadilan itu hanya hukum perkawinan, NTCR itu, yang itu hukum warisnya sudah dicabut. Nah, itu sampai dengan awal masa kemerdekaan kita, Pak. Gitu ya, pengaruhnya, sehingga sampai sekarang ada pengaruhnya, itu sangat luar biasa. Nah gitu. Namun kemudian perjalanan berikutnya memasuki masa, pada masa kemerdekaan lahirlah teori yang digagas oleh Profesor Hadzairin. Nah, teorinya apa? Resepsi exit. Teori resepsi exit itu artinya keluar dari teori resepsi. Maksudnya adalah bahwa teorinya Seno Orde begitu merdeka dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak berlaku lagi, karena sudah cukup jelas di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Teori resepsi itu memberi sumbangan yang sangat besar terhadap kemunduran tidak hanya hukum Islam ya, tapi masyarakat. Jadi misalnya tidak sejahtera, kan orang tanya begitu, Pak. Ya kalau itu wallahu alam, Pak, yang jelas. Bahwa hukum pada awal-awal kemerdekaan, hukum yang dominan itu hukum barat, yaitu karena pengaruh hukum barat pun hukumnya SNUK ya, yang dominan ya, bukan pengaruh dari, bukan yang politik etis ya. Politik etis bukan pengaruh dari itu. Jadi artinya pengaruhnya dari ajaran Seno Orde itu, sehingga hukum barat menjadi mendominasi, sehingga sarjana-sarjana hukum yang lulusan awal-awal kan hampir semuanya kan artinya mereka tunduk dengan hukum barat penuh, bahkan tidak mengakui hukum Islam. Coba aja awal kemerdekaan tuh, pengadilan belum punya posisi yang bagus, pengadilan agama itu masih masuk pengadilan Serambi, putusannya tidak bisa dieksekusi, Pak. Kalau bisa dieksekusi harus mendapat fiat eksekusi dari pengadilan negeri. Pokoknya putusan pengadilan agama Sleman sebelum mendapatkan diberi tanda tangan kekuatan eksekusinya oleh pengadilan negeri Sleman, tidak bisa dieksekusi, tidak bisa diterapkan. Itu sampai tahun 1989, Pak. Masih kedudukan hukum Islam di Indonesia yang ditegakkan oleh pengadilan agama itu posisinya seperti itu, dan itu hanya dua, Pak, hanya masalah perkawinan. Waris belum, Pak, waris masih di pengadilan negeri, Pak. Itu sampai itu, dan pakai hukum barat ya, pakai hukum barat, pakai hukum perdata. Nah itu ini, atau hukum adat, Pak, yang dominan di pengadilan negeri. Itu kalau tidak hukum perdata, itu hukum adat. Hukum Islam enggak bisa diterapkan di pengadilan negeri. Nah itu, ini itu nasibnya itu adalah seperti itu. Sampai dengan tahun 1989. Itu adalah berkat jasa dari pada dasarnya adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto itu yang mengangkat lahirnya Pak Munawir kemandirian menterinya Pak Munawir Sadali itu. Nah itu menjadi hukum nasional betul-betulan, artinya tidak apa ya istilahnya, tergantung kepada hukum barat. Nah itu dulu kan eksekusinya, kekuatan hukumnya kan tergantung dengan hukum barat. Nah ini nih ya. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa terutama anak-anak muda ya. Jadi kalau saya misalnya dalam hal ini waris ya, Pak ya. Waris, saya pakai hukum barat itu saya akan dapat, misalnya saya meninggal ya, saya misalnya suatu kali lagi meninggalkan harta yang banyak, itu yang akan mendapatkan harta saya itu siapa saja kalau pakai barat. Kalau kemudian pakai hukum adat seperti apa, dan kenapa hukum Islam itu satu alternatif yang lebih baik bagi orang Islam ini ya. Terus kemudian pertanyaannya, kalau ini mau diterapkan di adil ya, ternyata para ahli waris itu nanti selanjutnya ya Pak. Berarti itu dulu Pak.
Ya, kalau ada orang yang meninggal, kalau itu diselesaikan di barat itu artinya diselesaikan di pengadilan negeri, ya, maka itu adalah harus tunduk dengan hukum perdata. ya. Nah, padahal kita lihat prinsip hukum perdata, itu pewaris itu mempunyai hak mutlak sebelum meninggal itu memberikan harta. Jadi pewaris punya hak mutlak menentukan mau dikasih siapa. Iya, itu bisa. Tapi kalau dia meninggal, ya itulah urutannya keturunan dulu yang berhak menerima. Kalau dia meninggal kok tidak meninggalkan wasiat, gitu ya, keturunan dulu. Kemudian baru ini adalah golongan pertama. Kemudian bapak ibu si mati, itu golongan kedua. Kalau golongan satu tidak, golongan 1, golongan 2 tidak ada, baru masuk golongan 3, yaitu saudara si mati. Nah, kalau saudara yang golongan 1, 2, 3 tidak ada, itu baru bisa masuk. Nah, siapapun bisa, terutama adalah masuk negara. Nah, itu ini orang tua, orang sudah ada kok. Oh, sudah ada. Tidak ada kok. Ada. Itu kakek itu golongan 2, Pak. Golongan 2 enggak? Ya, kalau enggak ada, kalau golongan 1 tidak ada, golongan tidak ada, golongan 2 ada, kakek nenek itu tidak ada, maka golongan 3 saudara si mati juga tidak ada. Berarti kan punah. Maka masuk negara. Itu kalau hukum barat. Karena di Islam juga nanti seperti itu. Cuma kalau dari Islam itu yang bisa mendapatkan waris itu adalah 1, didasarkan kepada nasab. Nasab itu bisa naik, bisa turun. Nasab itu artinya dari garis darah. Sedarah. Bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Sepanjang itu masih ada bapak atau ibu, tetap mendapatkan bagian meskipun ada anak. Makanya dasarnya nasab, Pak. Dari si mati, kemudian bapak si mati masih ada enggak, ibu si mati masih ada enggak. Nah, itu dapat. Kemudian yang kedua adalah turun anak. Nah, kalau anak ini tidak ada, baru ke saudara si mati. Kalau tidak punya anak, baru ke saudara si mati. Nah, kemudian dasar yang kedua adalah karena hubungan perkawinan, sehingga istri bisa mewarisi harta suami, suami bisa mewarisi harta istri. Itu dasar utama. Dasar ketiga wala. Wala itu adalah karena perjanjian, yaitu artinya ini bisa mendapatkan kalau karena nasab tidak ada, karena perkawinan sudah tidak ada. Umpamanya sudah mati kedua-dua suami istri mati, tidak punya anak, tidak ada orang tua, baik orang tua istri tidak ada, orang tua bapak tidak ada, saudara menyamping dari si mati tidak ada, barulah ini bisa masuk ke negara, Pak. Itu di situ kalau bedanya. Hukum adat, Pak? Hukum adat itu adalah sama, Pak, hampir dengan hukum perdata. Bedanya dalam hukum adat itu pelaksanaannya ada yang dipengaruhi hukum Islam, sehingga laki-laki mendapat 2, perempuan mendapat 1. Hukum adat yang asal itulah perempuan tidak mendapat bagian waris, Pak. Yang asli, yang sebelum dipengaruhi oleh hukum barat maupun dipengaruhi hukum Islam, hukum adat itu menerapkan bahwa perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, kelebihan hukum Islam dibandingkan hukum barat itu dalam hal apa, Pak? Nah, kalau kelebihannya, kalau hukum Islam itu waris itu otomatis sifatnya, dari siapapun tidak bisa mencegahnya, siapapun tidak menutup, tidak bisa menutup. Orang tua pun tidak bisa menutup ketika masih hidup, sebelum mati pun tidak bisa menutup keturunan. Itu adalah kelebihannya. Nah, sehingga seorang yang mempunyai harta ini tindakannya dibatasi, Pak. Nah, umpamanya saya masih hidup, saya punya harta saya mau saya berikan pada Pak Farid seluruhnya, tidak bisa, Pak. Kalau hukum barat bisa itu? Bisa, Pak. Nah, tergantung pada saya. Itu ya, inti utamanya terletak keadilannya bahwa harta itu betul-betul untuk keberlanjutan hidup dari keturunannya.
keberlangsungan hidup itu. Biasanya hukum Islam itu bahwa harta waris itu adalah betul-betul untuk kepentingan keberlangsungan hidup keturunannya yang pertama. Yang kedua, harta itu akan dibagikan lebih banyak kepada ahli waris. Itu ini sehingga di dalam hukum waris Islam anak angkat itu tidak mendapat bagian waris. Nah, itu anak angkat itu andai kata mendapat bagian ya dengan cara wasiat seperti ahli waris non muslim. Nah, seperti itu kan dikata mendapat, tapi tidak akan mendapat. Kalau di dalam hukum barat, satu orang pemilik harta memiliki kebebasan untuk membelanjakan hartanya, mau kemanapun terserah pada milik. Nah itu asal wasiatnya. Nah itu ini sehingga dia bisa memberikan harta seluruhnya itu pada orang lain tanpa anak tidak akan mendapat bagian, itu bisa tidak akan diberi, itu dalam hukum barat bisa. Dan ini nah, maka Islam dalam nggak bisa gitu. Nggak bisa. Maka dalam waris barat itu ada istilahnya waris waris dengan testamen, istilahnya waris dengan wasiat, artinya gitu Pak. Yang kedua waris tanpa testamen. Nah itu artinya kalau tidak ada testamen, tidak ada wasiat, maka barulah bisa keturunan itu menerima. Kalau orang tua membuat wasiat bahwa harta isi mati itu harta saya berikan Pak waris semua, anak-anak sudah tidak akan dapat apa-apa dari orang tuanya. Nah gitu. Ini coba kalau kita renungkan yang semacam itu, nah, dengan tindakan yang semacam itu, apakah itu adalah menunjukkan sebuah keadilan? Apakah itu yang disebut adil? Sehingga sifat individualisnya masih sangat menonjol di dalam hukum Islam. Sifat-sifat inilah yang justru oleh Allah diperangi, sehingga harta, siapapun yang memiliki harta itu masih ada hak orang lain yang bisa menikmati dari harta. Ada harta orang lain di dalam harta seorang itu. Nah, sekarang masuk ke yang hasil riset jenengan nggih. Ini adalah judulnya wasiat wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non muslim. Jadi bagaimana ceritanya ini Pak? Ya, ceritanya ini latar belakang saya menulis ini mengapa setelah kita itu belajar mempelajari budaya waris yang ada di Timur Tengah, baik di Arab Saudi, di Yordan, kemudian Pakistan, Mesir, Maroko. Nah, itu kemudian kita belajar di Indonesia. Nah, kita menemukan sebuah kenyataan di Indonesia itu adalah di dalam satu keluarga itu ada perbedaan. Satu contoh, umpamanya orang tuanya Islam, anaknya ada yang non Muslim. Terus di dalam keluarga non Muslim pun ternyata anaknya ada yang Muslim. Nah, melihat satu kenyataan itulah menjadi daya tarik saya, apakah Islam, hukum Islam itu mempunyai gagasan atau pemikiran yang membuat jalan keluar kalau terjadi macam gitu. Karena secara normatif, yaitu dalam hukum Islam itu ada dua, yang seharusnya dan yang rukhsah, pengecualian. Ada hukum itu, kalau kita menilik dari hukum waris, maka orang-orang non muslim, orang-orang di luar Islam itu kan tidak mendapatkan warisan. Nah itu. Nah, karena itu kita mencoba apakah Islam konsepnya itu adalah ada konsep yang mengatakan bahwa bagaimana kalau orang-orang di luar Islam itu bisa mendapatkan. Ternyata instrumen itu Pak ada Pak. Di antaranya adalah instrumen wasiat. Yang kedua bisa saja dengan instrumen hibah, hadiah. Jadi bisa diberi hadiah. Itu dengan cara hadiah, bisa dan cara hibah. Nah, dengan
cara-cara yang lain di luar waris. Jadi yang bukan ahli waris, misalnya anak angkat tadi ya? Ya, anak angkat bisa dapat, atau kemudian ahli waris tapi agamanya berbeda, itu dengan salah satunya. Makanya inilah jadi daya tarik saya menulis tentang wasiat ini. Nah, wasiat itu intinya mengapa menjadi wasiat wajibah? Karena wasiat wajibah ini, arti letternya apa wasiat wajibah? Wasiat wajibah itu arti letternya adalah wasiat yang diwajibkan. Yang diwajibkan. Siapa ya, yang mewajibkan? Yang mewajibkan itu adalah negara. Negara. Nah, maka dasarnya tasarruful imam manutun bil maslahah. Tindakan penguasa itu harus didasarkan kepada maslahah. Itu harus jadi terkait itu bahwa dengan maslahah. Yang bukan ahli waris dalam konteks ini harus mendapatkan bagian karena itu adalah bagian dari kemaslahatan yang harus dilaksanakan oleh negara. Ya. Karena apa? Pewaris itu belum tentu Pak membuat surat wasiat. Kalau hukum barat kan harus ada surat wasiat, Pak. Nah, kalau sekarang kondisi masyarakatnya seperti ini, kondisi keluarga seperti ini, padahal pewarisnya tidak membuat surat wasiat, otomatis kan tidak dapat mestinya kan gitu. Nah, itu negara berpikirnya manutun bil maslahah itu harus ada kemaslahatan bagi ahli waris itu kan di situ. Itu. Nah, maka kemudian ditetapkan wasiat wajibah. Nah, itu wasiat wajibah itu adalah tindakan negara untuk memberikan bagian waris kepada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan. Itu. Yeah. Nah, itu ada besarannya enggak, Pak? Nah, sedang besarannya ada, Pak. Besarannya itu adalah wasiat itu tetap tunduk kepada ketentuan sunnah Nabi, yaitu maksimum 1/3. Nah, kalau di Indonesia diterapkan dalam rangka karena wasiat itu maksimum, Pak. Kalau Abu Bakar itu malah dia membuat ketentuan pada zaman ketika menjadi khalifah itu tidak 1/3, cukup 1/4 saja. Nah, kemudian ketika diganti Umar, pada masa Umar berpendapat tadi 1/5 saja. Itu bahkan 1/5 ada 1/5, ada 1/6, 1/7 sampai dengan 1/10. Nah, prinsip utama jadi akhirnya pandangan para ahli hukum Islam bahwa bagian wasiat wajibah itu tidak boleh melebihi bagian ahli waris terkecil. Itu ahli waris terkecil siapa? Apa dikata terkecil itu adalah istri, ya maksimum bagian wasiat adalah sebesar sama dengan bagian istri. Kalau yang terkecil itu adalah ibu, maka bagian wasiat itu adalah sama dengan bagian ibu. Kayak gitu, Pak. Nah, kemudian dalam prakteknya di pengadilan kita itu bagaimana, Pak, itu? Ya. Apakah sudah dijalankan dan kemudian saudara-saudara kita non-muslim atau anak angkat itu atas pembagian itu sudah merasa adil? Demikian juga yang yang ahli waris berdasarkan nasab. Itu. Di Indonesia melalui pengadilan agama. Jadi hukum waris Islam diterapkan di pengadilan agama itu dilihat dari pewarisnya. Kalau pewarisnya itu kita lihat dulu pewarisnya yang memiliki harta itu. Pewarisnya itu agama Islam atau bukan. Kalau pewarisnya itu beragama Islam, maka penyelesaian warisnya di pengadilan agama. Meskipun keturunannya itu non-muslim, itu di pengadilan agama. Kalau pewarisnya itu adalah beragama selain Islam, maka pembagian warisnya diterapkan di pengadilan negeri, meskipun ahli warisnya muslim. Itu inilah. Jadi sehingga kalau pewarisnya itu muslim, maka penyelesaian warisnya di pengadilan agama. Nah, pengadilan agama melihat kok keturunan non muslim semuanya, maka diterapkanlah wasiat wajibat itu oleh pengadilan.
begitu Pak. PN ya. Nggih, di pengadilan Meskipun hukum agama. yang dipakai sama. Nggih. Tetapi kalau diterapkan di pengadilan negeri, warisnya non muslim, ahli warisnya muslim semua, maka diterapkan hukum perdata di pengadilan negeri. Jadi tidak menerapkan hukum perdata atau hukum adat. Tapi kalau di pengadilan agama diterapkan hukum Islam Pak. Sehingga yang ahli waris non muslim itu diberi wasiat. Wasiatnya disebut wasiat wajib. Ini apa ada kasus-kasus itu ada Pak itu. Yang kemudian sampai ke MA gitu? Bahkan sampai ke MA Pak. Ini kita tulis dalam buku ini. Itu adalah wasiat wajibah ini karena apa? Ahli waris itu ada yang merasa non muslim kan tidak dapat bagian, tidak mendapat waris, sehingga yang muslim itu ketika diputuskan pengadilan agama kemudian banding. Nah, dibanding dimenangkan oleh pengadilan tinggi. Ya, di pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi tetap non muslim tidak mendapat bagian, maka yang ahli waris non muslim kasasi. Nah, dalam putusan kasasi inilah maka penerapan wasiat wajibah itu diberikan. Pada awalnya begitu Pak, pada awalnya. Tapi kalau sekarang tidak sampai banding, tidak sampai kasasi Pak, sudah selesai di pengadilan agama. Sudah ada jurisprudensi. Ya, pada awalnya itu ada bisa yang yang tidak terima non muslim, yang terima wali waris muslim bisa ya Pak? Kemarin itu. Iya, itu pertama kali gitu. Artinya yang non muslim karena putusan pengadilan tidak memberi bagian, non muslim banding. Dibanding kok tetap tidak mendapat bagian. Non muslim kasasi. Nah, di kasasi itulah ditetapkan wasiat wajibah oleh Mahkamah Agung. Nah, dari situlah maka kemudian jadi jurisprudensi. Nah, kalau menjadi mudah kalau sekarang ini kalau ada ahli waris seperti itu tidak sampai ke banding dan kasasi, sudah selesai di pengadilan agama, sehingga non muslim sudah langsung mendapatkan. Sehingga kalau ada ahli waris non muslim kok tidak diberi bagian waris, ya gugat aja ke pengadilan agama. Sudah, itu insya Allah selesai. Jadi kalau non muslim kebetulan kok nggak dapat warisan dari orang tua yang Islam, silakan gugat ke pengadilan aja agama. Situ, karena memiliki hak melalui pengadilan. Itu itu. Kadang-kadang kan pemahaman fikih mereka masih terbatas. Masyarakat muslim kita saklek fikih itu ditelan mentah-mentah. Non muslim ora oleh warisan, kok udah dapat warisan ya udah usah diberi. Nah, maka kalau saya anjurkan silahkan gugat aja ke pengadilan. Tidak, insya Allah itu nanti pasti akan mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya. Ini gitu. Undang-undang ini sudah berlaku seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Pak. Ya itu, seluruh Indonesia. Nah, adakah perbedaan undang-undang ini dibandingkan undang-undang di negara-negara Timur Tengah misalnya, atau negara-negara tetangga? Ya ada perbedaannya Pak. Kalau di Mesir itu yang mendapat wasiat wajibah itu adalah cucu Pak. Cucu yang tidak tinggal mati oleh orang tuanya, yang dia adalah masih mempunyai. Tapi yang paling progresif Indonesia Maroko, Tunisia, terus kemudian Pakistan. Malaysia sekarang belum Pak? Malaysia sudah sekarang sudah mengadopsi temuan orang Indonesia. Temuan ini. Jadi sebetulnya kalau di Arab Saudi tidak ada Pak, karena kemudian di sana kan homogen Islam semua sehingga tidak perlu ada wasiat wajibah, tidak perlu itu. Wasiat ada Pak, tapi wasiat wajibah tidak perlu. Artinya kalau ada surat wasiat baru di pengadilan memberikan gitu. Mengapa apa tidak Pak temuan orang Indonesia ini yang kemudian memberi solusi bahwa kita hukum Islam itu bisa dipakai adil buat semua orang, itu sejauh mana sosialisasinya untuk internasional? Kan kita kan sering mendapat aturan-aturan hanya dari bukan tradisi Islam tradisi Arab kesini undang-undang gitu. Sementara yang kita kesananya kok rasanya kurang. Sosialisasinya adalah melalui publikasi, melalui penulisan. Sekarang yang sudah menulis tentang
tentang wasiat wajibah banyak Pak, disertasi wasiat wajibah, sehingga ini adalah akan menjadi sosialisasi bagi penelitian itu. Yang itu adalah menggambarkan bahwa hukum Islam itu tidak kaku. Nah, itu hukum Islam itu adalah, kalau Pak Hasbi mengatakan, punya karakter luas. Nah, hukum Islam itu menurut Pak Hasbi punya karakter luas. Artinya pasti bisa menyelesaikan segala problem yang ditemui di muka bumi ini. Itu problem apapun dapat diselesaikan. Salah satu contoh adalah yang dipelopori oleh negara-negara baik Indonesia, Maroko, Tunis, Mesir, Pakistan. Nah, itu terobosan-terobosan semacam itu ternyata mendapat pengakuan secara internasional kaitan dengan masalah jalan keluar untuk menyelesaikan perkara-perkara waris di luar hukum kewarisan Islam. Ini pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Mengapa soal harta waris ini harus diatur oleh agama sedemikian rigid? Terima kasih. Ada dua di dalam Al-Quran diatur secara rigid. Satu soal perkawinan, Pak. Soal perkawinan itu diatur sehingga sampai ada ayat keharaman menikahi ibu, menikahi anak dan seterusnya. Nah, itu adalah diatur secara rigid. Yang kedua adalah mengenai waris. Nah, waris itu adalah diatur secara rigid. Meskipun rigid, maka tetap ada jalan keluarnya. Maka di dalam waris itu ada hukum waris dan wasiat. Nah, wasiat inilah sebagai jalan keluarnya. Nah, itu adalah dalam. Sedangkan yang lain diatur secara global, Pak. Diatur secara rigid itu karena itu sebagai bukti, sebagai bentuk engineering social of law, yaitu untuk menjaga eksistensi manusia, yaitu perkawinan untuk menjaga eksistensi manusia sehingga asal usulnya cukup jelas. Kemudian waris untuk menjaga keberlangsungan hidup dari eksistensi manusia itu, supaya tidak menggunakan harta itu seenaknya sendiri. Ya gitu, Pak. Ya, demikianlah matur nuwun Pak. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.